Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan ajak teman-teman naik kereta api Jayabaya dengan relasi Pasar Senen ke Malang. Cuman kali ini aku nggak naik full trip ya, jadi mulai dari stasiun Sidoarjo sampai stasiun Malang. Kereta ini awalnya berangkat dari stasiun Pasar Senen jam 22:15 malam dan akan melewati jalur Pantura Cirebon, Semarang, Surabaya Pasar Turi, kemudian melanjutkan perjalanan ke Surabaya Gubeng hingga stasiun Malang. Aku naik kereta ini dari stasiun Sidoarjo jam 9:18 pagi. Kereta ini berhenti di 3 stasiun aja, yaitu stasiun Bangil, Lawang, dan stasiun Malang. Untuk sistem boarding di sini masih menggunakan scan manual ya, jadi belum bisa face recognition. Oke teman-teman, kereta api Jayabaya akhirnya datang tepat waktu jam 9:15 menit. Sebagian besar penumpang kereta api Jayabaya dari Surabaya atau Sidoarjo adalah penumpang dengan tarif parsial. Karena dari Sidoarjo ke Malang bisa naik kereta api Jayabaya kelas ekonomi dengan tarif Rp55.000 dan kelas eksekutif dengan tarif Rp65.000. Untuk susunan kereta api Jayabaya terdiri dari 4 kereta eksekutif dan 4 kereta ekonomi, sehingga kapasitas kereta ini sekali jalan adalah 488 penumpang per rangkaian kereta. Untuk kereta restorasi atau kereta makan ada di antara kereta eksekutif dan ekonomi ya. Kereta api Jayabaya dalam satu hari ada 1 kali perjalanan pulang pergi dari stasiun Pasar Senen jam 22:15 dan tiba di stasiun Malang jam 10:45. Sedangkan rangkaian yang satunya berangkat dari stasiun Malang jam 13:45 dan tiba di stasiun Pasar Senen jam 01:58 dini hari. Perjalanan kereta api ini cukup lama karena berhenti di banyak stasiun, tidak seperti kereta api full eksekutif atau kereta api Argo yang berhenti di stasiun besar aja. Sehingga perjalanan dari Malang ke Jakarta ditempuh dalam waktu 12 jam. Untuk kereta kelas ekonomi menggunakan kereta ekonomi New Generation produksi tahun 2025. Kapasitasnya ada 72 kursi dan semua hadap depan mengikuti arah laju kereta. Untuk kursinya bisa diatur sudut kemiringannya namun tidak dilengkapi dengan sandaran kaki. Tapi tenang, karena ini adalah generasi terbaru, untuk fasilitasnya pun beberapa udah ada yang diupdate seperti colokan universal, kursi captain seat ergonomis yang dapat direbahkan, reclining, dan diputar atau revolving, colokan USB, pintu elektrik, dan papan informasi elektronik di setiap kereta. Untuk kereta makan di Jayabaya ini tidak gabung jadi satu dengan kereta pembangkit sehingga kapasitas untuk duduk di kereta makan ini cukup banyak. Selain itu, di dalam kereta makan juga dilengkapi dengan musola. Untuk kereta kelas eksekutif menggunakan kereta eksekutif New Generation produksi tahun 2025. Masih baru banget ya guys, kursi di tipe ini khas berwarna biru dengan sandaran leher berwarna krem. Terdapat jendela di tiap baris kursi, dilengkapi dengan sandaran kaki. Untuk toilet masing-masing kereta ada 2 di ujung kereta. Untuk colokan listrik udah pakai yang universal ya. Tepat pada pukul 9:18 menit, kereta api Jayabaya diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo. Kereta ini berjalan langsung di stasiun Tanggulangin dan Porong, kemudian melewati Sungai Porong dan akhirnya masuk di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di sekitar Kecamatan Gempol dan Kecamatan Beji, kereta api Jayabaya ini melewati bawah tol Gempol Malang dan Gempol Probolinggo. Dan sesekali kita bisa melihat Gunung Penanggungan di sebelah barat jalur kereta. Selanjutnya kereta ini berhenti di stasiun Bangil jam 9:39 selama 6 menit dan bersilang dengan kereta Pertamina. Setelah itu kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali pada jam 9:45 menit dan langsung melintas di stasiun Wonokerto, Sukorejo, dan stasiun Sengon. Di sepanjang perjalanan ini kita akan disuguhi pemandangan sawah, perkebunan, dan juga perbukitan. Terlihat juga di sebelah barat jalur kereta, pegunungan Arjuna Welirang dan juga Penanggungan. Setelah melewati flyover Lawang, akhirnya kereta api Jayabaya tiba di stasiun Lawang jam 10:21 dan berhenti selama 3 menit. Setelah itu kereta api ini melintas langsung di stasiun Singosari dan stasiun Belimbing. Akhirnya sampai juga di stasiun Malang tepat pada pukul 10:45 menit.
Antrian turun di stasiun Malang cukup panjang dan untuk kali ini aku keluar ke pintu sebelah barat ya guys, karena aku akan jalan kaki menuju alun-alun kota Malang. Di stasiun Malang ini ada dua pintu, timur dan barat. Kalau bagian timur bangunannya baru dan luas kalau butuh parkir kendaraan. Cuman karena aku mau jalan kaki, aku pilih pintu barat karena lebih dekat dengan alun-alun kota Malang. Kota Malang bagus banget teman-teman, Masya Allah, jalannya bersih, rapi, dan nyaman digunakan untuk berjalan kaki. Tanaman di sekitar jalan juga banyak dan seger, Alhamdulillah bisa diberi kesempatan untuk menikmati kota Malang yang indah ini. Di sebelah kanan aku ini ada Tugu Malang dan juga merupakan simpang 5 di dekat Balai Kota Malang. Butuh waktu 16 menit untuk berjalan sejauh 1,1 km dari stasiun Malang menuju alun-alun kota Malang. Sekalian jalan sehat ya guys, meskipun matahari udah panas terik banget nih. Untuk menuju alun-alun kota Malang, aku harus menyeberang jalan melalui JPO atau jembatan penyeberangan orang. Oke, akhirnya sampai juga di alun-alun kota Malang. Mantap banget guys, alun-alunnya luas, bersih, dan rame. Kalau mendengar sekilas, logat orang-orang yang datang ke sini sebagian besar berasal dari Jawa Timur. Mulai logat Surabayaan sampai logat Mataraman seperti Blitar dan Kediri. Karena udah terdengar adzan duhur, sekalian kita mampir ke Masjid Agung Kota Malang. Jaraknya deket banget guys, tinggal nyebrang udah sampai. Oke, demikian perjalananku menggunakan kereta api Jayabaya kelas ekonomi New Generation dari stasiun Sidoarjo menuju stasiun Malang. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.